Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa li kulli yawmin wa laylah, li kulli minhum da'watun mustajab." Rawahu Imam Ahmad. Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang Ia bebaskan dari api neraka pada waktu siang dan malamnya. Dan dakwah orang yang berpuasa di antara mereka adalah dakwah atau doa yang mustajab. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pemirsa yang dimuliakan Allah, bebas dari api neraka tersebut. Kenapa itu begitu penting? Bagaimana kita mengakhiri Ramadan ini sehingga kita termasuk orang yang terbebas dari api neraka? Ikuti terus video kami, jangan kemana-mana, tetap stay tune, dan jangan lupa like, comment, dan share. Dan yang lebih penting adalah subscribe dan tombol loncengnya, agar video terbaru dari kami tetap lewat di YouTube pemirsa. Pemirsa yang dimuliakan Allah, salah satu julukan yang diberikan untuk Ramadan oleh ulama adalah sebutan Syahrul Maghfirah atau Syahru al-Itqu minan nar. Apa makna utaqa tersebut? Ketika kita mendengar makna utaqa tersebut, ada sebuah kegembiraan di dalam hati kita. Utaqa artinya adalah orang yang terbebas dari api neraka. Orang yang dicap oleh Allah sebagai orang yang terbebas dari api neraka. Ketika Allah menjadikan seseorang terbebas dari api neraka atau utaqa, maka selamanya orang tersebut tidak akan disentuh oleh api neraka. Demikianlah makna utaqa minan nar. Pemirsa, dengan mustajabnya doa orang yang dibebaskan dari api neraka, mari kita memaksimalkan doa kita di detik-detik terakhir di akhir Ramadan ini. Karena doa orang yang puasa, lebih-lebih ketika dia berbuka, adalah doa yang mustajab. Mari kita perbanyak membaca istighfar di akhir Ramadan ini. Memperbanyak memohon ampun dan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengingat berbagai macam dosa dan kesalahan kita. Kita lebur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan kita termasuk orang yang sebagai orang yang utaqa atau terbebas dari api neraka. Kita lihat sekarang pemirsa, banyak orang yang sudah menyongsong Idul Fitri tanpa memikirkan apakah mereka sudah maksimal untuk beribadah di bulan suci Ramadan kali ini. Tidak sedikit manusia yang justru sibuk menyiapkan Idul Fitri, menyiapkan perayaan Idul Fitri. Apakah kita memang sudah berhak menjadi orang yang merayakan Idul Fitri tanpa meyakini diri kita sebagai orang yang utaqa, orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, kenapa kita harus memperhatikan betul? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya segala bentuk amal ibadah kita yang dipandang adalah akhirnya, pemirsa. Dengan demikian bagaimana kita mengakhiri Ramadan kali ini dengan meyakini, dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Rahman, Allah yang Karim, yang mulia, Allah yang Maha Pengampun. Berhusnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Semoga Allah, kita berharap, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ana inda dhanni abdi, kata Allah. Sembari kita meleburkan diri di hadapan Allah, memperbanyak istighfar, mengingat dosa kesalahan kita selama ini, pemirsa. Sungguh pun kita sudah selesai beribadah, tetap kita beristighfar. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sungguh pun orang sudah banyak masuk Islam, tetapi jangan lupa mensucikan dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beristighfar
Bukan karena dari dosa saja pemirsa, tapi karena belum maksimalnya kita melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Allah selalu mencurahkan rezekinya kepada kita, nikmatnya. Dan kita belum maksimal beribadah. Tapi Allah subhanahu selalu memberikan berbagai nikmatnya kepada kita. Sehabis sholat kita juga beristighfar. Karena kita tidak tahu, mungkin di dalam sholat kita masih mengingat selain Allah, masih mengingat dunia. Sehabis Ramadan kita juga beristighfar. Karena belum maksimalnya dan mungkin ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dari ibadah puasa yang kita lakukan. Pemirsa, puasa tinggal sehari atau 2 hari lagi. Sungguh sangat merugi orang yang tidak dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Inna lillahi utaqa'a minan nar. Wa dzalika fi kulli yaumin wa lailah. Setiap hari di setiap Ramadan ada orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Mungkin sejak hari pertama sampai hari ke-27 ini kita belum dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Tapi jangan tinggalkan di hari-hari terakhir, di detik-detik terakhir ini. Mana tahu Allah menjadikan kita orang yang terbebas dari api neraka. Maka selamanya kita tidak akan disentuh oleh api neraka. Sungguh sangat merugi jika seseorang selama hidupnya tidak termasuk orang yang utaqa minan nar. Sungguh sangat merugi orang yang ketika datang Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyub faralah. Sungguh merugi orang yang ketika Ramadan datang kepadanya, tetapi Ramadan berakhir dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memohon kepada Allah, lebur di hadapan Allah, berdoa kepada Allah. Hal ini kita sampaikan karena tidak sedikit manusia yang sudah berada menyongsong Idul Fitri, tapi mereka belum memaksimalkan ibadah-ibadah mereka. Termasuk kita yang menyampaikan tentunya. Mari bersama-sama kita maksimalkan ibadah kita pada Ramadan kali ini. Dengan harapan semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah dan kembali dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mari kita maksimalkan Ramadan kali ini dengan sebaik mungkin. Semoga Ramadan yang tinggal 1-2 hari ini kita termasuk orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Demikian, semoga ada manfaatnya. Sebelum kami tutup, jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya. Semoga video terbaru kami lewat di YouTube pemirsa semuanya. Terima kasih. Dukung selalu channel kami. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom paling bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.